Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Segala puji tentunya kita selalu ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan membukakan untuk kita seluruh kebaikan, terutama pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk kita serta kesempatan untuk masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, sujud dan ruku untuknya. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala tentunya yang amat besar, nikmat yang tidak bisa kita bandingkan dengan apa yang kita dapatkan berupa perkara dunia. Karena nikmat taufik untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat khusus, hanya diberikan kepada orang-orang yang diinginkan kebaikan untuknya. Kemudian tidak lupa kita selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan sebab belaulah sampai saat ini kita bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kita bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya wahyu Al-Quran. Demikian pula hadis dari petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan malam hari ini kami tentunya berterima kasih kepada pengurus masjid yang telah memberikan izin untuk berdiri di tempat ini. Tentunya semua yang kita dapatkan, kemudahan dan terbukanya kesempatan dari pengurus, itu adalah merupakan kebaikan yang besar tentunya, yang kita dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurin nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesamanya. Maka kami tentunya sangat berterima kasih kepada para pengurus masjid ini yang telah membukakan kesempatannya untuk kami berbicara dan berdiri di tempat ini. Di kesempatan yang singkat ini, insya Allah kita akan berbicara sebagaimana yang diusulkan, indahnya beragama di atas ilmu. Kita berbicara tentang ilmu adalah kita berbicara tentang sesuatu yang tidak ada ujungnya, tidak ada batasannya. Karena kita akan berbicara tentang keutamaan Al-Quran, dan kita akan berbicara keutamaan mempelajari warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang berilmu
Tentunya ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang paham Al-Quran, yang menghafal dan memahaminya, serta mengetahui hadis dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan isinya, itu tidaklah sama tentunya dengan orang yang tidak paham dan tidak tahu akan ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, hal yastawil ladzina ya'lamun annama unzila ilaikal haq kaman huwa a'ma. Apakah sama orang yang tahu apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad berupa kebenaran dengan orang yang tidak tahu? Tentunya jawabannya tidaklah sama. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa memahaminya, yang bisa melihat perbedaannya adalah orang-orang yang memiliki hati. Orang-orang yang hidup hatinya. Karena ilmu dengan kita memilikinya, kita akan digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya dan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian pula para malaikat bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang punya ilmu. Seandainya ada yang lebih utama dan lebih baik daripada orang-orang yang berilmu, maka dia akan dimasukkan sebagai golongan yang ketiga yang digandengkan dengan malaikat-malaikat Allah. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu apapun dari perkara dunia ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selain ilmu. Allah Subhanahu wa taala berkata, memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin orang-orang yang bertakwa. Pimpinan para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala, pimpinan orang-orang yang berilmu. Kata Allah kepadanya, "Qul Rabbi zidni ilma." Katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Seandainya ada yang lebih utama daripada ilmu, ada yang lebih indah daripada ilmu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan nabinya untuk memintanya. Tapi di sini tidak ada. Hanya ilmu lah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk meminta tambahan. Karena dengan berilmu, kedudukan kita akan diangkat. Akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Tergantung berapa yang kita hafal dari Quran, berapa yang kita pahami dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, segitulah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu,
Kata beliau, innallaha la yarfa'u bihadzal ilmi. Innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan sekelompok orang karena kitab ini, karena Al-Qur'an, dan menghinakan yang lain. Kita akan direndahkan kalau kita tidak tahu Quran. Kita akan dihinakan kalau kita tidak punya ilmu tentang agama yang kita jalankan. Sementara sebaliknya, kalau kita tahu ilmunya. Misalnya kita sholat. Kenapa kita bertakbir? Kenapa harus kita angkat tangan kalau bertakbir di awal sholat? Itu tidak sama orang yang hanya sekedar angkat sama orang yang tahu ilmunya. Tidak sama orang yang sholat seperti Nabi sholat dengan orang yang sholat karena adat istiadat, karena kebiasaannya sholat. Karena beda orang yang punya ilmu tentang ibadah yang dia lakukan dengan orang yang tidak punya ilmu tentang apa yang dia lakukan. Dan dengan berilmulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah perjalanan, dia keluar dari rumahnya karena ingin belajar ilmu, ingin mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Dengan berilmulah kita akan dinaungi oleh malaikat Allah. Kita akan diliputi oleh rahmat Allah. Bahkan kita akan disebut di masyarakat atas, di kalangan para malaikat. Kata Nabi SAW masih dalam hadits Abu Hurairah, "Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu." Tidaklah satu kelompok orang, satu kaum, satu jamaah berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca kitabullah, saling belajar dan mempelajari serta mengajarkan antara mereka. Maka akan turun kepada mereka ketenangan. Orang yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala selalu bersikap tenang. Karena akan turun kepadanya ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akan diliputi oleh rahmat Allah. Orang yang belajar ilmu itu selalu berada di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wahafat humul malaikah. Malaikat akan selalu menaunginya. Wa dzakarahumullahu fiman indahu. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di sisinya. Ini tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan berilmu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berkata, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unun man fiha
illa dzikrallahi wa ma wala au alim wa muta'allim. Dunia ini dilaknat, tercela. Dan semua yang ada di dalamnya dilaknat. Kecuali orang yang selalu berzikir kepada Allah. Atau yang melakukan yang terkait dengan zikir kepada Allah. Au alim, atau orang yang berilmu. Dan orang yang muta'allim, yang belajar ilmu. Kita tidak bisa lepas dari laknat kalau kita tidak masuk dalam golongan ini. Berzikir atau membantu orang-orang yang berzikir. Memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk mereka. Atau belajar. Demikian pula mengajar. Dengan ini kita akan bahagia. Dengan ini kita akan lepas dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga siapa yang semangat untuk belajar. Ada berita kajian. Dia semangat untuk menghadirinya. Semangat untuk duduk mendengarkannya. Maka ini tanda dia telah diinginkan oleh Allah kebaikan terhadapnya. Muawiyah ibn al-Hakam. Beliau pernah berkhutbah. Menyampaikan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan terhadapnya, maka pasti dia paham agama. Dan tidak mungkin kita paham kalau hanya tidur di rumah, duduk santai di rumah. Kita akan paham kalau belajar. Karena innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu kalau kita belajar. Kalau kita mau mendengarkan ceramah. Mau menggunakan pendengaran kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, maka pasti dia akan paham agama. Bahkan orang yang terbaik di antara kita kaum muslimin itu adalah orang yang belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Kata Nabi SAW dalam hadits Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran atau mengajarkannya. Maka jadilah di sini yang mengajar atau kalau tidak mampu mengajar, belajar. Supaya kita menjadi orang yang terbaik. Yang menyatakannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan inilah kalau kita belajar, maka kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Bahkan seluruh yang di alam ini akan memintakan ampun untuk kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa seorang yang punya ilmu akan dimintakan ampun untuknya oleh seluruh yang ada di atas muka bumi ini. Bahkan kata Nabi, hattal hitan fil ma'. Sampai ikan-ikan yang ada di air itu memintakan ampun untuk orang yang punya ilmu. Tentunya ini yang kita inginkan. Dan kita dalam kehidupan ini penuh dengan dosa.
Banyak dosa kita. Semua kita pernah jatuh dalam dosa. Dengan berilmu, kita akan dimintakan ampun oleh semua yang ada. Bahkan ikan yang berada di lautan. Ikan yang berada di dalam sungai dan danau. Ini keutamaan. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fadlul alim alal abid. Perbedaan antara orang yang punya ilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah tapi tidak punya ilmu. Ka fadlil qamari lailatul badr ala sairil kawakib. Kata Nabi seperti perbedaan antara bulan di malam purnama dan seluruh bintang ada di langit. Itu perbedaan. Jauh sekali. Bagi orang yang hanya beribadah tapi tidak tahu kenapa dia lakukan. Dengan orang yang beribadah tapi dia tahu kenapa dia lakukan. Bahkan ini di dunia. Ketika kita masuk ke dalam kuburan kita, itu akan nampak sekali perbedaan. Antara orang yang berbuat karena mendengar orang lain ucapkan, atau melihat orang lain lakukan. Dengan orang yang lakukan karena telah baca ilmunya. Nabi SAW pernah menyampaikan perjalanan ruh. Seorang kalau dicabut dari kehidupan dunia ini. Ketika dicabut, ruhnya itu akan dibawa naik ke langit. Oleh malaikat yang membawa ruhnya. Yang dibawa salah satu dari dua. Apakah yang beriman, punya ilmu dengan keimanannya itu, atau yang bodoh, yang ragu. Yang dia lakukan tidak ada dasarnya. Tidak punya dasar ilmu. Dia cuma lakukan karena sekedar orang melakukannya. Setelah dikuburkan jasadnya, dikembalikanlah ruhnya ke jasad. Dia ditanya dengan 3 perkara. Semua kita akan ditanya tentang itu. Akan ditanya dengan pertanyaan pertama, man robbuk? Siapa Robmu? Pertanyaan yang kedua, ma dinuk? Apa agamamu? Pertanyaan ketiga, waman nabiyuk? Siapa nabimu? Kata Nabi SAW, adapun orang yang beriman akan menjawab, Robbi Allah. Robku Allah. Wadinil Islami. Wadinil Islam. Agamaku Islam. Wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabiku Muhammad. Ketika dia ditanya, dari mana kamu tahu? Jawabannya, dia bilang, qara'tu kitab Allah. Saya baca kitab Allah. Saya belajar. Itu jawabannya. Maka dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Dibukakan untuknya pintu surga. Sehingga dia melihat tempat kembalinya nanti kalau dia dibangkitkan dari kuburannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ditanya dengan pertanyaan, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Dia hanya jawab, hahaha la adri. Hahaha saya tidak tahu. Ditanya tentang agamanya juga sama. Ditanya tentang nabinya juga sama. Kata malaikat kepadanya, ma doroita wala talaita? Kamu tidak pernah cari tahu? Tidak pernah baca? Itu ucapan malaikat. Apa dia ucapkan? Sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultu. Saya lakukan hanya sekedar mendengar orang ucapkan, saya juga ucapkan. Orang bilang Allahu Akbar, saya juga bilang Allahu Akbar.
Saya melihat orang berbuat, saya juga berbuat. Yang seperti ini dipukulkan kepadanya palu, yang kalau dipukulkan ke gunung akan hancur. Dia berteriak didengar oleh seluruh segala sesuatu kecuali manusia dan jin. Kalau mereka mendengar maka akan pingsan. Lihat perbedaannya. Orang yang sudah belajar siapa Robnya dengan orang yang sekadar bilang Robnya adalah Allah. Dan jawaban di kubur bukan seperti jawaban di dunia. Jawaban di sana itu tidak bisa kita berbohong. Sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ilmui di kehidupan dunia ini. Maka beruntunglah orang yang berilmu ketika masuk di alam kuburnya. Demikian pula beruntunglah orang yang berilmu ketika mereka mendapatkan amalannya mengalir di dalam kuburannya karena ilmu yang pernah diajarkan kepada orang. Iya, karena ilmu yang pernah diajarkan kepada orang. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini hadis yang terakhir yang kita sampaikan karena mungkin waktu akan masuk. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyampaikan supaya kita menyadari bahwa di alam kubur ilmu itu sangat penting. Ilmu itu sangat penting. Kata beliau, "Idza matal insan in qata'a min amalihi illa min salat." Apabila salah seorang dari kalian meninggal, maka akan terputus semua amalannya kecuali 3. Kecuali 3. Nabi berkata, sedekahun jariyah. Pertama, sedekah yang terus mengalir manfaatnya. Ini pahalanya mengalir ke kuburannya. Tidak putus. Yang kedua, awaladun solihun yada'ulah. Dia punya anak soleh yang selalu mendoakannya. Doa anak soleh sampai kepada orang tuanya yang ada di kuburannya. Yang ketiga, dan ini poin kita, au ilmun yuntafa'u bih. Atau ilmu yang diambil manfaat darinya. Dia pernah mengajarkan Iqra misalnya. Alif bata. Sehingga orang bisa baca Al-Quran. Orang ini ajarkan lagi kepada orang lain. Itulah yang mengalir ke kuburannya. Itu yang bermanfaat untukmu. Lihat ilmu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepada salah seorang tabi'in yang bernama Kumail. Ya Kumail, alaika bil ilmi. Wahai Kumail, hendaklah kamu perhatian terhadap ilmu. Fa innal ilma yahrusuka. Karena ilmu itu akan menjaga kamu. Dan ini nyata. Ilmu akan menjaga kita di kehidupan dunia ini. Ilmu akan menjaga kita di alam kubur. Ilmu akan menjaga kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Jangan sampai kita lebih bersemangat untuk perkara dunia kita, tentang ilmu kita tidak peduli. Dunia berupa harta, anak, keturunan, itu kalau kita punya, kita akan menjaganya. Kalau kita akan menjaganya. Kalau kita punya mobil, punya motor, kita yang selalu merawatnya dan menjaganya. Itu pun kita tidak akan bawa ke kuburan kita. Tidak ada orang dikubur bersama mobilnya, motornya, tidak ada.
Tapi ilmu, dia akan merawat kita, menjaga kita. Dialah yang akan kita bawa masuk ke kuburan kita. Seorang yang punya akal sehat, yang ingin kebaikan, tentunya dia akan berpikir bagaimana dia hidup bahagia di dunia ini dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, yang kita semua tentunya tidak akan pernah lepas dari itu. Itu ketentuan yang sudah pasti. Itu adalah ketentuan yang sudah pasti. Ini beberapa ayat atau hadits Nabi kita Muhammad SAW yang bisa kita sampaikan mungkin di kesempatan yang singkat ini. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa. Kalau tidak ada, maka kita cukupkan sambil menunggu masuknya waktu Isya. Baik. Ada pertanyaan di dalam tentang ilmu? Kan ini di kertas, pertanyaannya di luar apa yang kita sampaikan. Boleh kita langsung. Kalau tidak ada, kita baca ini untuk menutup. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau dalam hal tersebut pertanyaan Bapak kita pahami ya. Masyarakat awam, mereka sibuk dengan dunia tapi mereka datang juga ibadah. Gimana peribadatan mereka itu? Iya. Maka kita katakan tergantung keadaan dia. Kalau hanya itu yang dia mampu, tidak mampu belajar, tidak mampu. Dia tidak lalai dari belajar, maka dia tetap dapat kebaikan. Tetap dapat kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Juga Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya perintahkan kalian terhadap suatu perintah, lakukan sesuai kemampuan kalian. Yang salah kalau dia lalai, sengaja. Saya tidak mau tahu. Itu yang salah, Pak. Tapi kalau dia sudah berusaha belajar, kemudian dia dapatkan hanya itu saja, alhamdulillah ada udurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Itu Pak, wallahu a'lam. Baik, kita tutup. Alhamdulillah. Kita tidak jawab pertanyaan yang satu ini karena di luar daripada pembahasan. Takutnya juga jawabannya akan panjang. Waktu Isya sisa 8 menit dari sekarang. Bagus kita siap untuk wudhu. Bagi yang mau masuk kamar mandi silakan. Kita tutup. Alhamdulillah di perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada faedahnya bagi jemaah sekalian. Semua yang benarnya tadi yang kita dengar itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.